aktif juga di The Jack ya? Di The Jack, di supporter. Ini aktif juga di Jack nih, anak kapal banyak juga ya Bang Tile ya? Karena gua kan mantan Korwil Pondok Gede dari 2008 sampai 2014 akhir. Lama Bang. 8 tahun. Iya. Ya, Assalamualaikum, salam satu udara. Nah, jumpa lagi nih dengan kami di Kapal True Story. Gue Sinyo Kapal dan juga Gue Tile. gue Kadir. Satu. Nah ini Kadir Badok ya? Badok. Nah, Angkatan masih 2000. pondok. Angkatan berapa? Angkatan 2000. 2000 ya? Ya, lulusan 2000. Lulusan 2000. Halim ya Bang ya? Kapal Halim. Gutama 2. Nah, Gutama 2. Kapal Arga, Gutama 2. Gutama 2. Ya. HKTS saat ini sedang berada di Jalan Otista ya Bang ya? Jalan Otista Raya. Jalan Otista Raya. Ini masuk juga sih ke program apa ya, selain kita nostalgia juga sedikit ke belakang, juga masuk ke UMKM juga nih. UMKM. Yang Bang Kadir sebagai apa ya, punya usaha owner ya? Owner ya? Alhamdulillah. Langit Kopi. Langit Kopi. Langit Kopi Bang ya? Langit Kopi. Ownernya Langit Kopi. Coffee shop. Kopi shop ya Bang ya? Ya. Iya. Jadi teman-teman alumni nih, kalau lewat Otista, inget-inget nih di sini ada Bang Kadir 20603. Ya. Jadi teman-teman bisa mampir di sini sekalian nostalgia nih, ngobrol-ngobrol sama Bang Kadir. Letaknya dekat ini nih Bang, dekat sekolah statistik. Sekolah statistik. Jadi nggak jauh dari sekolah statistik di Ya. Bang Sinyo. Oh, Jadi iya. pas deretannya tuh. Ya. Jadi tempatnya juga luas nih Bang Sinyo. Sebelum terminal Kampung Melayu. Sebelum terminal Kampung Melayu, posisinya persis di pinggir jalan, sangat strategis. Wah, kalau buat kongko nih udah mantep banget lah, keren banget lah ya kan? Karena langsung ke jalan nih, buat posisi parkirnya juga enak, kayak gitu. Nah ini juga ada menu-menu spesial di sini, apaan aja sih? Kadir nih? Yang utama mungkin karena kita coffee shop ya, ada espresso, ada americano, lalu banyak minuman yang red velvet, terus lumayan lah, ada banyak Macam-macam lah ya. Yang bagusnya nih leci tea. Oh, Leci tea sama americano. Jadi ini termasuk spesialnya juga nih ya, leciti ini Leci ya. tea. Jadi banyak orang yang kemari nyari leciti nih. Leci tea. Karena mungkin udah tahu nih rasanya kayak apa. Rasanya, ya. Jadi teman-teman juga cobain nih, harus nyobain juga lecitinya Bang Kadir nih. Langit Kopi. Langit Kopi gitu. Selain americanonya juga, leciti ini termasuk minuman yang disukai oleh banyak yang datang ke sini. Customer ya. Jadi rata-rata pasti nyari leciti. Leci tea. Alhamdulillah. Kayaknya mau ini Bang ya. Sebelum UMKM Bang itu sekarang kegiatannya apa nih Bang? Selain ada usaha ini nih Bang. Basic kerja sih saya sebagai inspektor Gapura Angkasa Bang. Inspektor Safety Gapura Angkasa. Angkasa. Bagian yang menjaga keselamatan pesawat ketika di darat. Safety, security, quality. Oh gitu. Orang safety-nya. Orang Gapura safety-nya. Angkasa. Jadi sebelum pesawat take off kayak gitu. Ya, Jadi ente harus Ya, memastikan bahwasanya ini udah oke nih Udah untuk oke, terbang. Udah, ya. Ketika sebelum pesawat landing, kita ketika di lapangan parking spotnya pesawat itu kita sudah membersihkan FOD itu, maksudnya benda steril, benda-benda berbahaya itu, benda-benda asing yang bisa membahayakan pesawat udah kita Clear, steril, nggak ada, kosong. Berarti nongkrong di menaranya juga enggak, kalau itu ATC kan. ATC. Itu Ini lebih di Di groundnya. Di groundnya. Ya, di ground handlingnya.
kita yang menjaga keselamatan pesawat di darat. Itu di Garuda atau di mana tuh Bang? Kita di Garuda Group, Bang. Oh, di Garuda. Gapura Angkasa. Gapura Angkasa. Nah, ini Bang Adir orang Garuda Group. Jadi banyak juga sih teman-teman ya, Iya. penerbangan yang juga ngejalur lagi pada di dunia penerbangan. Iya, benar banget. Di maskapai. Iya. Bang Adir salah satunya yang juga sebagai owner Langit Kopi juga orang yang bekerja di dunia penerbangan. Iya. Ngejalur nih dari sekolahannya dulu, Bang Tile. Kocak. Oh, Oh. bener ya. Lu alumni penerbangan bener jalur ya. Tapi berapa sih persentasenya waktu di zaman lo tuh ngejalur ke dunia penerbangan lagi? Di rating lo gitu? Kalau di ratingan angkatan 2000 itu yang masuk ke dunia penerbangan dari sekian puluh orang kan di MR kalau nggak salah di motor rangka tuh ada 2 kelas kalau nggak salah ya, motor rangka. Nah, dari sekian puluh orang nggak nyampe 10 kali Bang ya yang masuk ke dunia Kecil ya? penerbangan ya. Kecil. Berarti persentasenya kecil ya? Persentasenya kecil karena salah satunya mungkin dia nggak tahu Jalur. gua harus kemana kalau pengen. Gua punya basic STM penerbangan nih. Terus gua harus kemana tuh mungkin dulu kan zaman kita sekolah itu kan teknologi nggak terlalu apa ya, nggak bagus seperti sekarang. Iya. Jadi kita gua mau Sumber sekolah, berita ya, segala sumber macam. berita tuh Kayak kita gitu. terbatas lah. Terbatas, ya ya. kan, jadinya salah satu aspeknya yang teman-teman yang kurang pas, maksudnya nggak pas dengan jalur di STM-nya, belok kemana gitu kan. Mungkin salah satunya ya. Nah, kalau ente sendiri, ini suatu kebetulan apa lu niatan banget nih, gua selalu lulus nih. Lu kan Cita-cita tahu kali ya, kan cita-cita. Tahu sendiri kan kapan. Nggak, emang dari ketika gua SMP itu emang gua pengen jadi masuk di sekolah penerbangan, ya kan. Nah, lulus SMP 24 Kampung Dukuh itu, nah gua ngetes di yang di Blok M, ya Negerinya? kan? Negerinya, ya kan. Terus sama orang tua, jangan yang jauh-jauh dicariinnya. Akhirnya dapet Halim gitu. Karena orang tua kan mungkin tahu juga kan. Khawatir. Terus sudah lulus, lo penerbangan? Ya lulus tahun 2000 langsung tes di Universitas Surya Dharma. Surya Dharma. Surya Dharma itu berapa tahun sih? 4 tahun ya? Apa berapa tahun kuliah di sini? Kuliahnya tergantung orang bandel apa enggaknya. Kalau lu sendiri berapa tahun? 8 tahun ada kali Bang. Masa? Iya, karena terus terang Lu udah jadi RW di sini berarti? ya kan, Berapa tahun lu Bang? 8 tahunan lah ada lah. Karena Apa sih yang bikin kendala itu sampai lu standarnya berapa? Standarnya berapa tahun? standarnya kan S1 itu kan 4-5 tahun. 4-5 tahun sudah selesai ya? Sudah selesai. Apa yang kan? membuat lu sampai lebih lama, 8 tahun? Gua bandel ikut UKM. Apa tuh? Maksudnya kalau kegiatan mahasiswa lah. Salah satunya itulah. Apakah bukannya bandel aspek itu ya, bukannya mendiskreditkan UKM itu orangnya nggak benar, maksudnya di kuliahnya itu nggak jelas, bukan. Karena emang orangnya ya. Karena lu akhirnya jadi nggak fokus aja Ya, di karena akhirnya pelajaran nggak fokus inti aja, gitu ya? Karena kayak misalkan dulu kan gue ikut UKM pecinta alam, jadinya sering naik gunung terus ya kan, sampai Terus lama nggak pulang-pulang di gunung? Iya, kuliah. Ada lumutan lu Bang. Ya, pokoknya gitulah. Kuliah sampai Keenakan ya kan? kebanyakan cuti semester, jadinya kuliahnya jadi enggak. Lambat. Iya. Tapi bener Bang, lu beneran 8 tahun lu Bang. Ya sekitar segitu. Lo lama juga, mati ya, manusia apa nih Bang? Ya jatuhnya standar kali 2. Kali dua. 4 kali 2 kan? Kali Lu dua. S2 bro dia ada bro ya? Harusnya. Harusnya S2 lo, Harusnya 8 dua. tahun ya. Udah gitu waktu kuliah itu juga karena emang supporteran juga Bang gua ya kan, mungkin Kalau aktif juga di The Jack ya? di The Jack, di supporter. Ini aktif juga di Jack nih, anak kapal banyak juga ya Bang Tile ya? Karena gua kan mantan Korwil Pondok Gede dari 2008 sampai 2014 akhir. Lama Bang. 8 tahun. Iya. Ya, Enggak, dia emang udah basicnya lama.
Ntar ini lama juga nih usaha nih. Amin ya. Amin, Amin lah. Usaha lama berarti kan lo masih lama, masih tetap bertahan tuh bagus. Yang bagus itu kan yang kuat bertahan. Ya itulah makanya kalau ada Persija main ke daerah, gue nonton di sono. Jadinya kuliah tuh jadi kendala. Terus terganggu kayak ya, terganggu ya. 2001 orang-orang pada kuliah, gue ke ujung pandang nonton Persija. Tahu-tahu pas lu balik kampus nih, lah temen gue pada kemana? Udah lulus kan? Kok mukanya baru lagi nih mukanya nih. Yang di situ di kampus, bang, siapa bang? Di senior dia. Nggak tahu kelasnya mereka. Udah hancur dah pokoknya dah. 8 tahun nih bang ya, gue udah tau 8 tahun. Terus lu kok pede gitu sampai bisa masuk Gapura? Kalau gue 8 tahun ya, gue lulus kagak ya, lulus aja udah alhamdulillah bang Sinyo kalau kayak gitu ya. Apalagi diterima di perusahaan besar gitu kan. Nah lu bisa lu pede dengan 8 tahun lu kuliah gimana tuh bang? Gini bang, kalau di terus terang kalau di yang sepengetahuan gue nih ya, kalau untuk masuk ke dunia penerbangan itu, kalau untuk ukurannya kuliah, nggak kuliahnya itu nanti batasannya, oh lu jadi karyawan, lu S1 gitu. Nah terus itu akan perusahaan akan membedakan, oh ini yang pantas jadi supervisor, jadi manajer. Nah di situ. Tapi kalau untuk lulus STM sih penyaringan itu ya? Ya, itu aja sih bang kalau yang anak-anak kuliahannya itu. Nah kalau untuk yang mau jadi kerja di penerbangan, cukup terus terang kalau yang namanya penerbangan kita kan harus punya sertifikat yang khusus. Iya. License. Kayak gua itu punya basic mekanik pesawat, ya kan. Harus berapa banyak sih license-nya itu yang lu dapat? Yang standarnya itu kan kalau untuk menjadi mekanik pesawat itu harus punya A1 airframe sama A4 gas turbine engine, ya kan. Itu ya. Itu hanya itu aja, tapi untuk mekanik pesawat. Tapi kalau untuk yang anak-anak listrik, anak-anak elektro, dia C1 sama C4. Oh gitu. Kalau untuk udah punya semua tuh? Untuk A1 A4 gue udah punya. Udah punya. Dulu 2005. Analog sih mana motor lisensinya beda. Price-nya juga beda. Beda. Nilainya gitu. Nilainya beda. Anak mekanik pesawat yang kerjanya di pesawat propeller, ATR gitu. Itu juga dia license-nya beda. Lain lagi ya? Iya, dia beda lagi. Kan A4 itu gas turbine engine, di mana yang engine turbofan itu masuk ke situ. Tapi ketika yang propeller, pesawat propeller itu beda lagi license-nya dia. Lu sekolah beneran berarti ini dulu nih? maksudnya waktu di kapal itu termasuk salah satu siswa yang punya ranking juga kayaknya nih? Enggak juga sih bang. Enggak juga? Sering diserap sama Pak Eko gua. masih tahu lah Eko. sering dipanggil sama guru BP. Ya, nggak itu terlambat, nggak itu ketahuan ya dulu lah jelek lah ya kan, kita ngitung pakai duit ditambahin jumlahnya berapa ya? Ya jumlahnya berapa? Yang dipirit kita hancur dah dulu dah bang ya kan, namanya juga STM ya kayak gitulah. Sampai dipanggil sama orang tua kan. Yang senasib sama lu kuliah sampai dengan 8 tahun di Surya Dharma itu cuma lu aja apa ada lagi? Ada. Jadi lu nggak sendiri ya? Nggak sendiri, tapi beda perusahaan bang. Tetap dia masuk juga? Dia masuk juga. Namanya Iswara, dia di Black, panggilannya Black. Black. Dia di Jais. Surya Dharma itu Yang Mayang. Yang Mayang juga kuliah di situ setahu gua. Yang Mayang kapan-kapan boleh juga ngobrol yang di sini. Yang perempuan nih. Ya, perempuan. Yang Mayang nih. Harus nih, harus. Anak Badok juga. Senior anak sama. Badok. Dia lulusan 99. Benar. Jadi di atas beda setahun. Bener emang. Jadinya kalau naik Trans Halim suka barengan. Bareng ya. Nah, kalau nongkrong di Gardu sama beliau-beliau sering lah. Sering ketemu ya? Masih sering.
Nah bang, gue mau nanya nih bang, lu kan lulus nih bang, udah 8 tahun nih, sudah dong, ya kan, tau gak? Nah lu bisa masuk ke Garuda, lu tahu info itu atau memang jalur khusus, artinya dari Surya Dharma itu ada jalur khusus memang kerjasama atau gimana? Enggak, Ini kisi-kisi nih, Kisi-kisi, adik-adik dengerin yang masih sekolah. Adik-adik kita bang. ya benar, buat sekedar informasi aja. Kalau kita pengen jadi pengen jadi seorang mekanik pesawat gitu, yang utama itu ya udah punya license aja tuh. Nanti pasti nggak teman kerja, nggak itu senior, nggak itu kampus, itu pasti nyari. Kayak misalkan kayak di Gapura Angkasa nih, mau nanti ke depannya nih mekanik butuh banyak nih, karena kan pesawat-pesawat yang di Halim sekarang ini kan mau dipindahin ke Cengkareng. Karena di Halim itu lagi mau renov. Nah, pasti tuh di Cengkareng pasti butuh yang namanya yang technical assistant, ya kan? Mekanik technical assistant. Nah, pasti butuh. Nah, kayak model seperti itu gue bisa nyari di Surya Dharma bisa, ya kan? Pokoknya yang punya mekanik pesawat. Jadi kalau perusahaan itu dia pengen yang udah jadi lah, nggak terlalu ribet. Karena untuk menggapai lisensi ini nih berarti harus melalui proses pelatihan-pelatihan. Proses pelatihan-pelatihan yang dia punya yang megang namanya 145 ya. AMO, Aircraft Maintenance Organization, atau 147 Training Organization. Itu badan-badannya, wadah-wadahnya. Pokoknya perusahaan yang punya AMTO lah, Aircraft Maintenance Training Organization. Nah, teman-teman yang anak STM penerbangan itu bisa sekolah di perusahaan tersebut. Nah, itu bisa mengeluarkan license mekanik pesawat. Ayo deh, mikirnya ke situ aja sekarang. Ya. Jangan mikir yang macam-macam. Jangan mikir. Gak usah. Balah, udah bukan level kapal lah. Kalau bicara tawuran. Betul. Nggak perlu. Udah nama. Sekolahan itu bisa nggak bang? Tanpa harus kuliah atau memang kuliah dulu baru gitu bang? Yang tadi gue bilang sebelumnya, kalau kuliah itu hanya nanti ketika lu kerja lu bisa lebih bagus untuk dinaikin jadi posisi. Tapi kalau lu dari STM langsung masuk ke teknisi pesawat sebenarnya bisa banget ya kan. Ngambil apa sertifikasinya itu bang? Adik kita nih ya kan baru lulus. Iya. Nah, gue mau ngambil sertifikasi tanpa harus kuliah dulu bang. Itu bisa nggak tuh bang? Bisa. Oh bisa. Ya, tapi cari itu sekolah-sekolah yang sudah mengeluarkan sertifikat. Kayak tadi AMO itu. Bisa. Jadi dia ke sana larinya untuk mendapatkan sertifikasi itu, lesson itu. Kayak terus terang di Surya Dharma kan sudah kerjasama sama Garuda Maintenance Facility, sama GMF ya. Sama GMF. Jadinya ada mahasiswa yang sekolah yang udah kerjasama dengan GMF. Jadi nanti kalau sudah lulus bisa ditarik di anggaran GMF gitu. Tapi kalau yang biasanya kalau di maskapai itu cari yang fresh graduate, dia yang habis lulus STM langsung bisa masuk ke Lion Air, bisa tuh bang. Bisa ya? BAM itu kan Batam Aerotech itu kan itu nyari fresh graduate dia didik seperti itu. Bisa ya? Bisa. Yang lulus dari STM bisa banget. Buat adik-adik tuh yang mau lulus atau memang sudah lulus maksudnya ya. Iya. Nih, ada informasi penting nih, ya kan dari Bang Kadir. Memang ada selama ini kan kita belum tahu nih. Nah, ada informasi-informasi gini, makanya lu jangan lewatin nih dari alumni penerbangan juga nih informasi ini ya Bang ya. Ditunggu nih buat informasi selanjutnya buat dari abang-abang kelas kita juga alumni penerbangan yang memang sudah sukses, yang beberapa bekerja ya Bang ya di Airlines, Garuda, lain ataupun untuk jenisnya Bang.
Iya, banyak-banyak silaturahmi ya sama abang-abang. Ya betul. Jangan lupa, banyak lu tahu ini dari apa? Lu datang Dari aja ke sini. Dari Nah. channel KTS Kapal Tour Story. Lu jangan lupa tuh. Ya, karena di situ beribu informasi yang ada. Iya. Entah dari UMKM-nya, dari status pekerjaannya, Betul. ya kan? Iya. Status sosialnya Betul. itu ada. Semuanya hanya di Kapal Tour Story Bang Sino Betul, ya. betul. Adanya itu. Ya harapan kapal seseri juga bisa menjadi Membuka jalur media itu ya. informasi kan. Media informasi. Media informasi Karena untuk terus amatir. terang lu di sekolah pinter aja nggak cukup. Pintar aja nggak cukup Bang. Lu harus bisa bersilaturahmi dengan para senior. Karena Buat buka pintu-pintu rezeki buat ya. buka pintu rezeki ya kan seperti itu. Makanya silaturahmi itu membuka rezeki itu maksudnya itu. Perlu 8 tahun juga nggak kuliahnya? Enggak lah. Oh enggak juga. Jangan sebandel. Oh enggak. Bang ini gue cobain nih. kopi. Cobain kopi americano. Ini kopi americano ini Americano. Leciti. 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 Americano. Americano. Americano, mantap, seger. Wah, segar Bang Rohan. Gimana rasanya? Gimana rasanya bang? Lumayan. Bang. Ya kayaknya lu mesti cobain nih. Jadi dia apa aja nih Campurannya. campurannya? Kita sirup yang tahu nih barista gue sebenarnya, tapi sepengetahuan gue nih dia ada campur sirup teh sama buah leci itu kan di dalamnya ada buah leci tuh. Ada buah leci, terus sirupnya ada sama dikasih mint. Oh, ada mint juga. Ada mintnya. Tapi ini yang bikin dia jadi kayak ada soda gini apa? Apa pakai soda juga? Enggak, sirup. Oh, Jadi sirup ini justru yang buih ini. Iya, kita cara buatnya itu kayak apa sih namanya tuh barista gue tuh yang tahu dia kayak di mix. ya, Shaker. shaker. Gitu. Kayak gitu. Jadinya sehingga dia mengeluarkan Berbuih ya. besar Sekitar berapa duit nih? 20.000 bang. Oh, noban ya. 20.000. Sesuai ya sama rasanya ya. Istilahnya. Sama. Mantep. Iya. Mantep. Lu pada coba nih, datang. Iya. Sambil anak-anak pelajar juga yang mau ngobrolin atau punya niatan Ya, mau nanya-nanya nanya dunia penerbangan ke Bang Kadir, ya datang aja Bang ya. yang mau PKL. Tuh. Gimana tuh maksudnya Bang? Ya PKL kalau gitu. pengen, tapi kalau di Gapura Angkasa tuh nggak bisa buat benerin pesawatnya ya. Tapi Lebih ke apa? Lebih ke lu tahu bandara itu nama kan banyak nih bandara itu terbagi ada ada airset, ada yang namanya moving seksi-seksi ya kan. Airset itu apa aja tempat parkir pesawat tuh, di apron ya kan. Service route. Lalu landsetnya itu dia kayak di check-in counter, itu gedungnya itu landsetnya. Terus ada movement area tuh buat take off landing pesawat. Jadinya ranahnya tuh kayak ke arah situ kalau mau OJT di Gapura Angkasa. Karena ya kalau lu mau bongkar baut pesawat mungkin bisa di airlines, mau di GMF-nya, Lebih ke teknisnya. atau kalau dulu kan zaman kita dulu di Bandung tuh Bang ya. Wingdik Lanut Husen. Lanut Husen ya kan, sebulan kita situ ya. Sekalian olahraga sama TNI tuh. Korpe. Iya masih ada korpe itu ya. Sama Iya benar. Korpe. Karena kalau Senin itu kita masuk harus susah dah pokoknya dah. Tapi pengalaman yang sangat menarik juga ya ketika PKL itu Di ya sana. di Lanut ya. Kalau yang bandel-bandelnya tuh kan di sana ada anak SMA Angkasa tuh. Kita nggak punya biaya dulu bandel lah dulu. Memang tahun ke tahun pasti punya cerita Punya cerita. PKL setiap letting gitu. Bang, kalau lu waktu itu selama di Garuda pernah gak Bang ketemu adik-adik kelas kita nih yang di penerbangan yang PKL atau magang di sana Bang? Ya itu yang tadi gue bilang, karena yang STM penerbangan Halim itu yang OJT-nya bukan di Gapura Angkasa, jadinya jarang banget ketemu. Jarang banget ya. Jarang, mungkin nggak pernah ketemu lah. Kalau yang Blok M? Blok M, yang anak STM yang PKL itu emang di Gapura Angkasa nggak pernah ada. Nggak pernah ada ya. Yang tadi gue bilang
Karena dia ngambilnya itu kan banyak STM penerbangan ngambilnya ya mekanik pesawatnya airframe atau mesinnya ya kan, atau kelistrikannya. Jadinya ibaratnya apa deh kalau di instrumennya itu ya, listriknya. Ibaratnya tuh kalau di sekolah itu silabusnya lah ibaratnya ya. Nggak ada silabus yang untuk mengenai ke bandar udaraan. Ya, dia lebih banyak ke mesinnya, engine ya, rangka-rangka pesawat, longeron, bulkhead itu dia lebih ke rangka-rangkanya gitu. Pesawatnya. Ya, ke pesawatnya. Atau mungkin lebih ke sistem. Ya, ke sistem bandara atau ya kayak ke ininya lah. Flow-nya. Ya, seperti itu. Tempat-tempat orang bekerjanya di bandara itu kayak gimana Mas? Seperti itu. Dan lu kan sebagai inspektor ya? Inspektor safety. itu apa sih? Job desk-nya itu kayak apa? Inspektor ini, seorang inspektor. Lu ada kru lagi di ini lu, di bawah lo bagaimana? Kalau inspektor itu kan namanya kerjaannya itu basicnya itu inspeksi ya. Inspeksi. Jadi kalau pesawat mau yang tadi gue bilang tuh pesawat landing nih. Nah, sebelum dia masuk ke area parking pesawat, itu harus sudah FOD benda-benda asing itu harus sudah clear, ya kan? Terus alat lebih ke make sure ya? Mastiin, memastikan betul. Mastiin. Terus alat-alat apa nih yang mau buat melayani pesawat nih? Apa aja tuh? Kayak pesawat untuk nurunin bagasi itu kan namanya conveyor belt loader, CBL. Nah, itu gue lihat PMI-nya, maksudnya preventive maintenance, misalnya daily check-nya, nih bagus nggak nih? Dia kan ya ada cek hariannya ya? Cek ya, daily check-nya, cek harian. Terus semua yang digunakan kayak alat pemadam apinya tuh udah masih valid nggak? Terus itu alat juga masih bagus nggak? Kayak gitu. Oh, jadi dicek lagi? Dicek semua. Lagi. Sebelum dia melayani pesawat, gue yang harus mengecek itu peralatan-peralatan. Tapi so far nih selama ini nggak ada masalah ya? Alhamdulillah tahun ini itu di Cengkareng sendiri nggak ada masalah. Insiden yang besar itu nggak ya? Tahun 2021 ya alhamdulillah. Tahun berapa Bang masuk Pak? Gua masuk Gapura, jadinya gua kuliah udah tahuan ya? Iya, Terus 2000 udah dibacain. Tahun lulus kuliahnya jadi berapa kan? Dari 2000, 2008. Iya kan, tambah 8. Tambah 8. Bang, itu yang jelek, nggak usah diingat. Iya, kan? Terus rating ya, lu 2000 ya? Masih nggak patah semangat. Iya, itu. Jadi gini, 2000 Fighter, men. Anak kapal. Salah satunya lama itu kuliah, 2005 itu gua relawan Aceh ke tsunami. Karena kan 2004. Oh, lu berangkat tuh? Ya, gua berangkat. 2004 itu kan kondisi. Ya, 2004. Dari MK UKM itu. Korps Sukarela PMI. Lu berangkat ke sana? Gua berangkat ke sana ya kan 1 bulan di bulan Februari, 1 Februari sampai 28. 1 bulan di sana. 1 bulan di sana. 1 bulan. Jadi relawan Aceh di sana ya kan. 2005. Jadi fasilitasi kampus? Oh, masih. Fasilitasi enggak gini, waktu gua di kampus itu kan kalau Jakarta banjir itu gue sering bantu warga tuh evakuasi, terus dapur umum, gue aktif tuh di situ tuh Bang. Nah terus gerakan-gerakan relawan ya? Gerakan relawan, nah terus gabung dengan BPBD juga berarti, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau sekarang mungkin ada tuh yang, kalau dulu kan nggak begitu, kita sistemnya nggak rapi ya sekarang. Jadinya di kampus itu, ada banjir sini, kita evakuasi ya kan. Nah terus ketika pas Aceh tsunami, gempa dan tsunami, gue ditawarin ya kan, gue kloter yang keberapa gitu ya. Kan ada tuh kloter pertama di bulan Januari. Nah gue tuh penggantinya mereka. Mereka kan seminggu, 2 minggu ya. Rolling. Jadinya gue di bulan tanggal 1 Februari tuh gue berangkat ke Aceh, ya kan? Itu masih bujang lagi tuh? Masih bujang Bang. Masih Masih kampus. Masih kampus. Masih 5 tahun itu. Masih 5 tahun. Macan kampus. Itulah ya kan. Nah, terus setelah gue jadi relawan pulang,
bulan Agustusnya kalau nggak salah gue. Tapi biasanya kalau sense kayak gitu, orang-orang yang demen kayak gitu sampai sekarang pun hal-hal itu masih menarik buat lo ya? Masih, ya kan? Masih jiwa relawannya. Nah, masih terpanggil lah ya. Masih terpanggil. Ketika ada lagi kejadian apa lo akan terpanggil. Masih gitu. terpanggil. Oke. Kayak Iya. bahasa Ada rasa. kasarnya tuh minimal 3 bulan sekali donor darah lah ibaratnya. Iya. Ada sumbangsi lah ya. Ada sumbangsi lah. Kayak refleks gitu ya. Ya refleks gitu. Iya, karena kebawa di itunya, di jiwanya, di Di jiwanya. soulnya itu udah nemu di situ. Di situ. Gue juga tergabung tuh di forum gerakan relawan. Ya. Ada juga gerbek gerakan relawan Bekasi. Ya, skupnya Indonesia juga banyak itu di situ. Kayak gitu. Nah lalu lanjut itu habis dari relawan. Nah di bulan Agustusnya gue tuh ditawarin sama senior itu ngambil basic mekanik pesawat. Nah itu gue sekolah kurang lebih hampir 6 bulan. Untuk Makanya ngambil basic itu. basic mekanik pesawat ya kan Mekaniknya. kurang. Itu di luar kampus ya? Itu di luar kampus Di bang. luar studi kampus ya? Dulu itu gue bayar kurang lebih hampir 10 juta lah. Saat itu. Ya. Di tahun 2005. 2005. Tapi keluar langsung dapat license. Langsung dapat 2 license. 2. A1 A4-nya. Sebanding lah ya. Sebanding lah. Sebanding antara uang, waktu dan Waktu ya. Iya. Matching Itulah. lah ya, ketemu ya. Seperti itulah bang, ya kan? Gapura masuk tahun 2009 2010. 2009 2010. 2009 akhir gua masuk. Tapi lu udah bawa license dong? Udah punya license. Datang atau Iya. ya kan? Nggak boleh. Udah bawa license. Iya, karena ya itu Itu udah tadi gua 10-an tahun. Hah? Udah 10-an tahun kan. Iya. Tahun, bukan 8 tahun. Tapi hebat, jadi maksudnya langsung lulus bukan ijazah Surya Dharma aja, Bukan. tapi lu bawa juga Iya. sertifikasi Iya. license itu. Ah, buku dari- merah kecil. Dari luar ya. Iya. Itu dari- yang paling Kan itu Yang paling penting itu bang. penting ya Yang kan? penting. Tuh. Seperti 2009 2010 baru masuk Gapura ya. Gapura 2009. Sampai sekarang nih, Bang. Ya, sampai sekarang 2010 lah masuk Gapura Angkasa jadi sebagai mekanik pesawat, ya kan, handle maskapai asing, Qantas, Korea, JAL, Japan, ya kan, Japan Airlines Japan ya, JAL ya. Airlines, ya kan. Qantas tuh mana sih? Australia. Australia ya? Australia. Engineer gua Mr. Walker tuh gue inget. Mr. Walker. Mr. Walker. Jadi dia Walker terus loh. Jalan terus. jalan terus. Kayak ada yang Johnny Tapi Walker. bukan Johnny Walker kan? Dia demen jalan. Pasti tuh Mr. Walker itu orang yang sangat demen jalan-jalan. Jalan-jalan. Mr. Walker. Ya kan? Nggak ingin pindah lu, Bang? Hah? Nggak ingin pindah ke tempat-tempat lain? Atau udah nyaman di sini, Bang? Tapi banyak juga teman-teman dari Indonesia yang bekerja di maskapai asing ya. Banyak bang. Banyak ya. Temen kuliah di Surya Dharma ada yang di Abu Dhabi, Wih. Oh. ada yang kerja di sana. Teman satu angkatan itu di Abu Dhabi dia, ya kan. Lalu 2015 gue pindah ke Ujung Pandang ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. 6 tahun lah gue di sana. 6 tahun? Ya, dari 2015 sampai 2021 April 2021 gue. Tapi kepo juga nih sama dunia penerbangan Indonesia nih. Sampai dengan saat ini make yang namanya pesawat itu yang terbaru pesawat apa nih? Dan dari mana? Kalau di Garuda itu kan pesawat barunya yang Neo ya, Airbus 330. Airbus ya? Airbus 330 Neo. Oke, Bang Sinyo, kayaknya kita mesti break dulu nih. Oh iya siap. Kita break dulu ya. Rohan matiin dulu Han. Kita break dulu Han. Kita break dulu ya. sambil ngobrol-ngobrol nih Sebat-sebat. kira-kira. Iya kan? Nah, nyeritain apa lagi selanjutnya nih. Sebat. Jangan ketika lu buka, gue juga mau buka nih coffee shop nih, tapi lu nggak tahu, ya asal buka pertama di areanya ya kan, Lokasi terus ya? lokasinya, terus lu kalau mau buka doang, kalau dengan ngandelin lu pribadi, lu nggak punya